Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Tamsir selaku dosen pengantar sistem informasi, perkenalkan nama saya Ruth Oktavianti dengan NIM 122504 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Jessica Liani Budiman dengan NIM 1225019. Baik, dalam video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas besar, yaitu kami mengambil dengan topik Internet of Things, yang dimana dalam video ini kami akan menjelaskan apa itu Internet of Things, bagaimana cara menerapkan di dunia bisnis, dan bagaimana cara kerja Internet of Things. Baik, kami akan mulai langsung ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Jadi istilah Internet of Things ini pertama kali dikenalkan oleh Kevin Anston pada tahun 1999. Yang secara sederhana, Internet of Things itu sebuah konsep yang dimana berbagai perangkat fisik seperti alat elektronik, kendaraan, mesin, dan sensor itu terhubung ke jaringan internet. Sehingga perangkat-perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi, mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis, tanpa memerlukan interaksi sama sekali dengan manusia. Jadi kita bisa bayangkan bahwa semua benda di sekitar kita, mulai dari jam tangan, kulkas, lampu mobil, sampai mesin industri itu bisa berbicara satu sama lain lewat internet. Jadi data yang dikirim dan diterima itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi atau mempermudah kehidupan manusia. Dan cara kerja umum Internet of Things itu dimulai dari perangkat atau things, yang dimana objek fisik yang dilengkapi sensor atau aktuator, yang misalnya seperti sensor suhu, kamera, atau GPS pada perangkat. Nah, selanjutnya juga ada konektivitas atau network, di mana bagian ini tuh menghubungkan perangkat ke internet yang menggunakan jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau bahkan jaringan khusus. Dan yang ketiga itu ada data processing atau pemrosesan data. Jadi setelah data dikirim dari server atau cloud, data tersebut itu akan diproses dan dianalisis. Hasil analisis ini tuh bisa digunakan kembali untuk memberikan perintah kembali kepada perangkat. Dan yang terakhir itu ada user interface atau antarmuka pengguna. Jadi hasil akhir dari sistem Internet of Things itu biasanya ditampilkan dalam bentuk aplikasi, di mana smartphone atau dashboard di komputer itu pengguna dapat memantau atau mengontrol perangkat dari jauh. Nah, contohnya itu kami mengambil beberapa contoh. Yang pertama itu ada smartwatch atau jam tangan pintar. Smartwatch itu bisa memantau detak jantung kita, jumlah langkah, pola tidur. Nah, jadi data ini tuh dikirimkan dari aplikasi di ponsel untuk dianalisis, sehingga pengguna itu bisa memantau kesehatannya sendiri secara real time. Dan yang kedua itu ada mobil pintar atau smart car. Jadi smart car itu merupakan mobil modern yang dilengkapi sensor dan koneksi internet yang memungkinkan pengemudi memantau kondisi kendaraannya, navigasinya otomatis, sehingga sistem keselamatan yang bisa bereaksi cepat saat terjadi potensi kecelakaan. Dan yang ketiga itu ada mesin pabrik otomatis. Jadi di dunia industri itu, mesin yang terhubung dengan Internet of Things itu dapat memantau performa, mendeteksi kerusakan yang akan terjadi, dan melakukan perawatan secara otomatis sebelum terjadi kerusakan besar. Jadi konsep ini tuh dikenal dengan sebagai predictive maintenance. Nah, yang terakhir ada perangkat rumah tangga. Jadi perangkat rumah tangga ini, di zaman modern ini, lampu itu bisa diatur menggunakan aplikasi. Terus AC yang otomatis menyesuaikan suhu ruang, atau kulkas yang bisa mendeteksi stok makanan dan memberikan notifikasi jika bahan makanan hampir habis. Jadi, keseluruhan itu, Internet of Things itu adalah konsep yang menghubungkan dunia fisik dan digital. Jadi dengan adanya Internet of Things ini, aktivitas manusia menjadi lebih efisien karena banyak hal bisa dilakukan secara otomatis dan real time. Jadi, teknologi ini menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan era industri yang sekarang ada di 4.0, di mana data dan konektivitas menjadi kunci utama kemajuan teknologi. Baik, ini saya akan menjelaskan penerapan Internet of Things dalam bisnis. Yang pertama itu ada industri dan pabrik. Jadi dalam sektor industri ini, Internet of Things itu digunakan untuk memantau kondisi mesin secara terus-menerus
dan melakukan predictive maintenance. Jadi artinya sensor yang dipasang pada mesin itu akan mengirimkan data tentang suhu, getaran, atau tekanan ke sistem pusat. Jika ada tanda-tanda kerusakan, maka sistem tersebut itu akan memberikan peringatan sebelum mesin benar-benar rusak. Contohnya, kami mengambil contoh dari perusahaan seperti General Electric, menggunakan sensor Internet of Things pada mesin jet dan turbinnya untuk memprediksi kapan sih waktu yang tepat untuk dilakukannya servis pada mesin tersebut. Jadi sehingga perusahaan itu bisa mengurangi waktu berhenti produksi atau downtime dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus yang kedua ada retail. Jadi di dunia retail ini, Internet of Things itu sangat-sangat membantu dalam pengelolaan stok barang secara otomatis dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih modern, seperti sensor dan kamera yang terhubung ke sistem yang dapat melacak jumlah barang di rak sehingga manajer toko itu tahu kapan stok barang harus diisi kembali. Contohnya seperti toko Amazon Go yang memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk menciptakan konsep belanja tanpa kasir. Jadi, setiap produk yang telah diambil pelanggan itu akan otomatis terdeteksi oleh sensor kamera. Lalu, pembayaran dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Yang ketiga itu ada pertanian. Jadi dalam bidang pertanian ini, Internet of Things itu membantu petani mengelola lahan dengan mudah dan lebih efisiensi. Misalkan dengan memasang sensor kelembapan tanah. Jadi sistem ini itu bisa mendeteksi kapan sih tanaman itu memerlukan air. Jika tanah terlalu kering, maka sistemnya akan otomatis menyala tanpa perlu campur tangan manusia. Jadi hasilnya itu penggunaan air menjadi lebih hemat, tanaman tumbuhnya menjadi optimal, dan hasil panen itu meningkat. Dan yang keempat itu di kesehatan. Jadi Internet of Things ini tuh berperan penting dalam kesehatan melalui penggunaan pasien monitor yang terhubung dengan internet. Jadi perangkat seperti smartwatch medis atau alat monitor detak jantung itu dapat mengirim data secara real-time kepada dokter atau pihak rumah sakit. Contohnya, seperti pasien dengan penyakit kronis bisa dipantau dari jarak jauh. Jika ada kondisi darurat, misalkan detak jantungnya itu abnormal, maka sistem bisa langsung memberikan notifikasi ke tenaga medis agar tindakannya cepat dilakukan. Dan yang kelima itu ada logistik. Jadi dalam dunia logistik ini, Internet of Things itu digunakan untuk melacak posisi kendaraan, memantau kondisi barang, dan mengatur rute pengiriman secara efisiensi. Sensor suhu, misalnya bisa digunakan untuk memastikan bahwa makanan atau barang-barang lain yang seperti obat-obatan contohnya, tetap berada pada suhu yang aman selama proses pengiriman. Contohnya, perusahaan distribusi makanan beku yang menggunakan sistem sensor Internet of Things untuk memantau suhu dalam truk secara real-time, sehingga kualitas produk tetap sama, terjaga hingga sampai ke konsumen. Jadi secara keseluruhan, penerapan Internet of Things dalam bisnis itu sangat-sangat membantu perusahaan untuk menghemat biaya operasional, meningkatkan produktivitas, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan kata lain, Internet of Things itu bukan hanya tren teknologi, tetapi juga strategi penting untuk bersaing di era digital dan industri 4.0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja Internet of Things. Yang pertama itu ada sensor membaca dan mengumpulkan data. Jadi dalam tahap pertama ini, di sistem Internet of Things itu dimulai dari sensor atau perangkat pengumpulan data. Sensor ini tuh berfungsi untuk menangkap informasi dari lingkungan sekitar seperti suhu dan tekanan, lokasi, atau bahkan tingkat cahaya. Sebelumnya maaf, maksud saya tekanan kelembapan. Jadi perangkat yang digunakan itu bisa berupa seperti alat industri, kamera pengawas, CCTV, terus atau perangkat rumah pintar. Jadi seperti sensor gerak dan termostat digital gitu.
data yang mentah yang dikumpulkan oleh sensor inilah gitu yang menjadi dasar dari seluruh proses Internet of Things. Terus yang kedua, ada data dikirim ke internet atau cloud. Jadi setelah sensor mengumpulkan data itu, langkah berikutnya itu adalah mengirimkan data tersebut ke internet atau cloud. Jadi melalui jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, terus Bluetooth, atau LoRa gitu, long range. Jadi tahap ini tuh disebut sebagai communication layer, yaitu lapisan komunikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat Internet of Things itu saling terhubung satu sama lain dan berinteraksi dengan sistem pusatnya. Dan yang ketiga itu data disimpan dan dianalisis oleh sistem. Jadi data yang sudah diterima ke cloud itu akan disimpan dan kemudian dianalisis oleh sistem menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti AI. Jadi analisis ini tuh bertujuan untuk mendeteksi pola dan tren dari data yang diterima. Misalnya seperti sistem yang dapat mendeteksi adanya perubahan suhu yang akan terjadi, terus mendeteksi hal yang tidak normal pada mesin industri atau menemukan pola penggunaan listrik di sebuah gedung. Dan yang keempat, sistem memberikan hasil analisis. Jadi hasil analisis kemudian dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, itu biasanya melalui aplikasi, dashboard, atau notifikasi otomatis. Tahap ini tuh disebut data processing dan feedback layer, di mana pengguna bisa memantau kondisi perangkat secara real-time dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem. Dan yang kelima itu ada, mohon maaf, yang kelima itu ada aksi otomatis dilakukan. Jadi tahap terakhir adalah pelaksanaan aksi otomatis yang berdasarkan hasil analisis data. Pada tahap ini tuh sistem Internet of Things itu bisa bertindak tanpa campur tangan manusia. Jadi contohnya mesin otomatis berhenti bekerja ketika suhu itu melebihi batas aman. Lampu menyala saat sensor gerak mendeteksi adanya orang di ruangan. Setelah itu pintu terkunci otomatis jika tidak mendeteksi aktivitas selama beberapa waktu. Jadi inilah yang membuat Internet of Things itu disebut sebagai sistem cerdas karena mampu beradaptasi dan mengambil tindakan berdasarkan data yang diperolehnya. Jadi prinsip dasar kerja Internet of Things itu secara umum ada 3 prinsip utama. Jadi ada konektivitas, analitik, dan otomatisasi. Yang dimana konektivitas itu dari semua perangkat itu harus terhubung agar bisa saling bertukar data. Kemudian ada analitik, data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menemukan pola dan informasi penting. Seterusnya ada otomatisasi. Jadi sistem itu mampu mengambil keputusan atau tindakan tanpa intervensi manusia. Jadi model komunikasi dalam Internet of Things itu ada 7 maaf. Baik. Yang pertama itu ada device to device. Jadi dua perangkat itu berkomunikasi langsung tanpa perantaran cloud. Contohnya itu seperti lampu otomatis yang menyala saat sensor gerak mendeteksi pergerakan. Terus yang kedua ada device to cloud. Jadi perangkat itu mengirimkan data dari server, kemudian cloud akan menganalisis. Seperti smartwatch yang mengirim data detak jantung dari aplikasi kesehatan di ponsel. Terus yang ketiga ada device to gateway. Perangkat yang mengirimkan data melalui gateway seperti smartphone atau hub sebelum diteruskan ke cloud. Jadi sensornya itu seperti sensor rumah pintar yang dikontrol lewat aplikasi handphone. Nah, terus ada backup data sharing yang dimana data dari berbagai sistem Internet of Things digabungkan untuk dianalisis secara menyeluruh. Jadi contohnya dari beberapa cabang toko dikumpulkan dari pusat, kemudian dianalisis untuk stok barang. Terus, jadi cara keseluruhan itu, cara kerja Internet of Things itu melibatkan serangkaian proses mulai dari pengumpulan data, pengiriman analisis, hingga tindakan otomatis. Jadi tujuan utama dari sistem ini itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan dari berbagai bidang kehidupan maupun bisnis.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruth. Oke, kita akan membahas slide yang ke-9, kapan IoT dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, Internet of Things atau IoT mulai banyak digunakan di berbagai bidang karena membantu perusahaan bekerja lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Namun, penerapan IoT tidak selalu wajib untuk semua bisnis. Biasanya perusahaan mulai membutuhkan IoT dalam beberapa kondisi berikut. Jadi yang pertama itu adalah keputusan bisnis membutuhkan data yang real time. Maksud di sini adalah perusahaan sangat memerlukan IoT jika keputusan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan diperbaharui secara langsung atau real time. Misalnya di industri logistik, perusahaan bisa memantau posisi truk pengiriman melalui sensor GPS. Dengan data ini, manajer bisa segera menentukan rute tercepat atau menyesuaikan jadwal pengiriman tanpa menunggu laporan manual. IoT membantu perusahaan mendapatkan informasi aktual dari lapangan, seperti suhu, lokasi, tingkat stok, atau performa mesin yang bisa langsung diproses untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, yang kedua, kita bisa lihat saat proses kerja terlalu kompleks untuk dipantau secara manual. Nah, dalam beberapa bisnis, terutama di bidang manufaktur, energi, dan pertanian, proses kerja bisa sangat rumit karena melibatkan banyak alat atau sistem yang beroperasi bersamaan. Jika semua proses itu harus diawasi secara manual, tentu akan memakan waktu dan rawan kesalahan. IoT hadir sebagai solusi dengan menghubungkan berbagai perangkat menggunakan sensor dan jaringan internet. Semua data aktivitas bisa dipantau secara otomatis melalui satu dashboard, jadi karyawan tidak perlu mengecek setiap alat secara fisik karena sistem IoT sudah memberi notifikasi atau laporan jika terjadi masalah. Nah, yang ketiga, saat perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya. Salah satu alasan utama perusahaan menerapkan IoT adalah untuk menekankan biaya operasional. Dengan adanya sensor dan sistem pemantauan otomatis, perusahaan bisa tahu bagian mana yang boros energi, mesin mana yang sering rusak, atau proses mana yang lambat. Contohnya, pada perusahaan energi, IoT bisa digunakan untuk mendeteksi konsumsi listrik yang berlebihan pada mesin tertentu, sehingga bisa segera diperbaiki agar tidak menambah biaya. Jadi, penggunaan IoT secara langsung membantu perusahaan bekerja lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Dan yang keempat itu adalah ketika perusahaan sedang melakukan transformasi digital. Nah, maksud dari sini adalah IoT juga dibutuhkan ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi transformasi digital, yaitu proses mengubah cara kerja tradisional menjadi berbasis teknologi. Dalam hal ini, IoT menjadi fondasi penting karena menghubungkan perangkat fisik dan sistem digital melalui IoT. Perusahaan bisa mengumpulkan dan menganalisis data secara otomatis, berkolaborasi lebih mudah, dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada pelanggan. Misalnya, perusahaan retail bisa memanfaatkan IoT untuk mengetahui kebiasaan belanja dengan pelanggan secara langsung sehingga bisa menyesuaikan stok barang dan strategi promosi dengan yang lebih baik. Oke, dan kita akan membahas tentang mengapa IoT dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, Internet of Things atau IoT menjadi salah satu teknologi yang paling dibutuhkan di dunia bisnis modern. IoT hanya mempermudah pekerjaan, tidak hanya memudah pekerjaan, tapi juga membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. IoT membantu perusahaan bekerja lebih cepat dan efisien, karena semua perangkat dapat terhubung dan saling bertukar data secara otomatis. Proses yang sebelumnya dilakukan manual bisa dijalankan secara otomatis oleh sistem. Contohnya, di pabrik produksi, mesin yang terhubung dengan IoT dapat memantau kinerjanya sendiri dan melaporkan jika ada gangguan. Hal ini membuat perbaikan bisa dilakukan lebih cepat sebelum terjadi kerusakan besar. Akibatnya, waktu produksi tidak banyak terbuang dan produktivitas perusahaan pun meningkat. Dan yang kedua itu menghemat biaya, energi, dan operasional. Maksud dari sini, dengan adanya IoT, perusahaan bisa memantau penggunaan energi dan sumber daya secara real time. Sensor akan mendeteksi kapan mesin tidak efisien atau konsumsi listrik yang terlalu tinggi.
sehingga perusahaan dapat segera melakukan penghematan. Misalnya sistem IoT di kantor dapat secara otomatis mematikan lampu dan pendinginan ruangan jika ruangan kosong. Langkah sederhana seperti ini bisa mengurangi biaya listrik dan operasional dalam jangka panjang. Jadi, IoT tidak hanya membuat pekerjaan lebih efisien, tapi juga membantu perusahaan menjadi lebih hemat. Dan yang ketiga itu adalah membuka peluang model bisnis baru berbasis data. Maksudnya adalah IoT menghasilkan banyak data yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang bisnis baru. Data yang dikumpulkan dari perangkat dari pelanggan dapat dianalisis untuk memahami perilaku pengguna, memprediksi tren pasar, atau bahkan mengembangkan produksi baru. Sebagai contoh, perusahaan kendaraan bisa menggunakan data dan sensor mobil untuk menawarkan layanan tambahan, seperti perawatan berkala otomatis atau asuransi berbasis penggunaan. Jadi, IoT itu tidak hanya memperbaiki sistem yang sudah ada, tapi juga membuka jalan untuk inovasi dan bisnis baru yang lebih modern. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Nah, IoT juga berperan besar dalam meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Dengan data yang terkumpul secara otomatis, perusahaan bisa lebih cepat menanggapi kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal. Contohnya, perusahaan e-commerce bisa melacak status pengiriman barang secara real time dan memberi pembaruan otomatis kepada pelanggan. Atau pada produksi elektronik, IoT memungkinkan perangkat memberi notifikasi jika dibutuhkan servis atau penggantian komponen. Dengan cara ini, pelanggan merasa lebih diperhatikan dan puas dengan layanan yang diberikan. Kita akan membahas juga mengapa IoT dibutuhkan oleh perusahaan ya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan data atau data driven. Jadi, IoT itu memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data aktual, bukan sekadar perkiraan. Sensor dan perangkat IoT dapat mengumpulkan data dari berbagai aktivitas bisnis, mulai dari performa mesin, perilaku pelanggan, hingga kondisi pasar. Dengan data tersebut, perusahaan bisa menganalisis pola dan memprediksi tren dan menentukan strategi yang lebih cepat. Misalnya, perusahaan retail dapat melihat produk mana yang lebih sering dibeli dan kapan waktu penjualan tertinggi, lalu menyesuaikan stok, promosi, dan berdasarkan data tersebut. Terus yang kedua itu adalah manajemen aset dan stok yang lebih baik. Maksud di sini adalah IoT membantu perusahaan mengolah aset dan stok secara lebih efisien karena semua bisa dipantau secara otomatis. Dengan adanya sensor dan sistem pelacakan, posisi barang, tingkat persediaan, dan kondisi peralatan bisa diketahui kapan saja. Sebagai contoh, di gudang atau di pabrik, sistem IoT dapat memberitahu ketika stok barang baku mulai menipis atau ada alat yang dibutuhkan. Ini tuh meminimalisir kerugian akibat kesalahan manusia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Maksud dari sini itu apa sih? Dengan adanya IoT, perusahaan bisa memahami kebutuhan pelanggan lebih dalam dan memberikan layanan yang lebih personal. Data yang dikumpulkan dari perangkat pelanggan seperti aplikasi atau produksi pintar dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau perbaikan otomatis. Nah, kita ngambil salah satu contohnya itu adalah perusahaan elektronik. Bisa memberikan notifikasi otomatis jika perangkat pelanggan perlu diperbaharui atau diservis. Selain itu, pelanggan juga bisa mendapatkan informasi yang real time, seperti status pemesanan dan kondisi produk yang mereka gunakan. Hal ini membuat pengalaman pelanggan jadi lebih nyaman dan memuaskan. Terus yang berikutnya, mendukung keberlanjutan atau sustainability. Jadi, IoT juga berperan penting dalam mendukung bisnis yang berkelanjutan. Nah, melalui sensor yang memantau penggunaan energi, air, dan bahan bakar, perusahaan dapat mengontrol konsumsi sumber daya
agar tidak berlebihan. Misalnya pada gedung perkantoran, sistem IoT juga otomatis menyesuaikan pencahayaan atau pendinginan udara sesuai jumlah orang di ruangan. Ini tidak hanya menghemat energi, tapi juga membantu perusahaan menjalankan operasional yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya adalah meningkatkan daya saing bisnis. Nah, maksud dari sini itu adalah perusahaan yang menggunakan IoT cenderung lebih unggul karena bisa bekerja lebih efisien, responsif, dan berbasis data. Di era digital seperti sekarang, kecepatan dalam beradaptasi dan mengambil keputusan jadi kunci utama untuk bersaing. IoT membantu perusahaan mengurangi waktu respon terhadap masalah, mempercepat inovasi produk, dan memberikan layanan yang lebih cepat dibanding pesaing. Dengan begitu, bisnis tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan global. Nah, terus berikutnya adalah akses global dan pengendalian jarak jauh. Maksudnya apa sih? Nah, salah satu keunggulan IoT adalah kemampuannya mengontrol dan memantau perangkat dari mana saja. Ini sangat membantu terutama untuk perusahaan yang beroperasi di banyak lokasi. Seperti contohnya ya, manajer pabrik bisa memantau performa mesin di lokasi berbeda hanya melalui dashboard online. Hal ini membuat pengawasan dan pengambilan keputusan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa perlu hadir langsung di lokasi. Berikutnya adalah integrasi dengan teknologi lain seperti AI dan Big Data. Nah, di sini itu adalah apa sih? IoT itu semakin kuat karena bisa diintegrasi dengan teknologi lain seperti Artificial Intelligence atau AI dan Big Data. Data yang dikumpulkan oleh IoT dapat dianalisis oleh AI untuk menemukan pola tersembunyi atau melakukan prediksi otomatis. Misalnya, pada sistem Smart City, data dari sensor lalu lintas bisa diproses AI untuk mengatur lampu merah secara otomatis. Agar lalu lintas lebih lancar, kombinasi IoT dengan AI dan Big Data membuat sistem kerja perusahaan menjadi lebih cerdas, efisien, dan terukur. Nah, kita akan membahas tentang dampak IoT pada perusahaan. Nah, dampak IoT pada perusahaan itu adalah, tapi sebelum itu kita bahas dulu penerapan IoT atau Internet of Things memberikan banyak perubahan besar dalam cara perusahaan beroperasi dengan menghubungkan berbagai perangkat dan sistem melalui jaringan internet. Perusahaan bisa bekerja lebih efisien, cepat, dan berbasis data. IoT tidak hanya memperbaiki proses kerja yang ada, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk berkembang. Nah, kita lihat dulu di sini adalah dampak positifnya. Ada efisiensi operasional meningkat. Nah, salah satu dampak paling nyata dari penerapan IoT adalah meningkatnya efisiensi dan operasional perusahaan. IoT memungkinkan otomatisasi di berbagai proses kerja, mulai dari peninjauan mesin, manajemen inventory, hingga pengawasan logistik. Misalnya, sensor IoT pada mesin produksi dapat mendeteksi kerusakan lebih awal dan mengirim peringatan otomatis sebelum mesin benar-benar rusak. Nah, dengan begitu, perusahaan bisa menghindari downtime yang merugikan dan menjaga perusahaan produksi tetap berjalan lancar. Selain itu, data dari IoT juga membantu perusahaan menemukan cara kerja yang lebih efisien dan mengurangi pemborosan waktu maupun tenaga. Nah, yang kedua atau penghematan biaya dan waktu produksi. Dengan adanya sistem otomatis berbasis IoT, banyak pekerjaan manual yang bisa digantikan oleh teknologi, sehingga biaya operasional berkurang. Misalnya, sistem pemantauan energi dapat menyesuaikan penggunaan listrik secara otomatis untuk mencegah pemborosan. Dalam proses produksi, sensor IoT dapat mempercepat alur kerja dengan mengatur mesin secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Hal ini
ini tidak hanya mempercepat waktu produksi, tetapi juga menghemat bahan baku dan tenaga kerja. Secara keseluruhan itu, IoT itu membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih sedikit atau yang lebih murah. Terus yang selanjutnya adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, seperti yang tadi yang sudah dibahas ya, jadi IoT juga berdampak besar pada peningkatan customer experience atau pengalaman pelanggan. Dengan data yang dikumpul dari berbagai perangkat, perusahaan bisa memahami kebutuhan dan kebiasaan pelanggan dengan yang lebih baik atau efisien. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce dapat memanfaatkan data IoT untuk memberi notifikasi otomatis tentang status pengiriman barang, atau perusahaan elektronik dapat mengirim peringatan ke pengguna saat produk butuh perawatan. Dengan cara ini, pelanggan merasa lebih diperhatikan dan puas karena mereka mendapatkan layanan yang cepat, akurat, dan personal. Nah, yang berikutnya adalah inovasi produk dan layanan baru. Jadi, IoT itu membuka peluang besar bagi perusahaan untuk berinovasi. Dengan data yang dihasilkan dari perangkat dan penggunaan, perusahaan bisa menciptakan produk baru yang lebih pintar sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, contohnya itu adalah perusahaan otomotif. Kini banyak pengembangan mobil pintar atau smart card yang terhubung dengan internet maupun memberikan informasi lalu lintas secara real time hingga mendeteksi kondisi mesin secara otomatis. Selain itu, IoT juga memungkinkan munculnya layanan baru berbasis data seperti sistem langganan atau monitoring jarak jauh dan prediksi kebutuhan pelanggan di masa depan. Nah, dengan kata lain, IoT itu bukan hanya meningkatkan efisien, tetapi juga menjadi kunci inovasi bisnis modern. Nah, kan tadi kita udah membahas dampak positifnya, tetapi di sini juga ada dampak negatif dari IoT. Nah, kan meskipun Internet of Things atau IoT membawa banyak manfaat bagi dunia bisnis, penerapannya juga tidak lepas dari berbagai resiko dan tantangan. Teknologi ini memang mampu meningkatkan efisiensi dan inovasi. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah baru. Nah, masalahnya itu apa aja sih? Yang itu kita bisa lihat di sini. Itu adalah resiko keamanan data atau peretasan. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan IoT adalah keamanan data. Karena IoT menghubungkan banyak perangkat ke internet, potensi terjadinya peretasan atau serangan siber menjadi sangat tinggi. Jika sistem tidak dilindungi dengan baik, data penting perusahaan seperti informasi pelanggan, laporan produksi, atau sistem operasional bisa diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, peretasan bisa mengambil alih kendali perangkat IoT seperti kamera pengawas atau mesin produksi dari jarak jauh. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu menerapkan sistem keamanan atau cyber security yang kuat dan rutin memperbaharui perangkat lunak untuk mencegah kebocoran data. Terus yang kedua itu adalah privasi penggunaan dan regulasi data. Nah, maksud ini itu adalah apa sih? Nah, selain masalah keamanan, privasi pengguna juga menjadi isu yang penting. IoT mengumpulkan banyak data pribadi seperti lokasi, kebiasaan pengguna, hingga perilaku konsumsi. Jika data yang disalahgunakan bisa menimbulkan masalah etika dan hukum, perusahaan juga harus mematuhi regulasi tentang perlindungan data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Nah, di Eropa juga atau aturan serupa di negara lain. Nah, ini tuh ada ya. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan data untuk inovasi tanpa melanggar privasi pengguna. Maka dari itu, transparansi dalam pengolahan data menjadi hal yang sangat-sangat penting. Nah, yang berikutnya adalah biaya implementasi yang tinggi. Maksudnya itu adalah apa sih? Membangun sistem IoT tidak murah. Perusahaan terus mengeluarkan biaya besar untuk membeli sensor, perangkat keras jaringan server, serta sistem keamanan. Belum lagi biaya pelatihan karyawan dan pemeliharaan perangkat.
Bagi perusahaan kecil dan menengah, hal ini bisa menjadi hambatan utama. Karena apa? Investasi awal yang besar belum tentu langsung menghasilkan keuntungan. Namun, biaya ini sebenarnya bisa menjadi investasi jangka panjang jika sistem IoT digunakan dengan strategi yang tepat dan efisien. Nah, yang berikutnya adalah ketergantungan pada koneksi internet dan vendor tertentu. Maksudnya adalah IoT sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Jika koneksi terganggu, sistem IoT juga tidak bisa mengirim atau menerima data dengan baik, sehingga operasional bisa menghambat. Selain itu juga operasional tidak terhambat. Selain itu banyak perusahaan juga yang bergantung pada vendor tertentu untuk menyediakan perangkat dan sistem IoT. Hal ini bisa menimbulkan masalah jika vendor mengalami gangguan atau menaiknya harga atau menghentikannya layanan. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi cadangan seperti pemilihan sistem kompatibel dengan banyak platform dan memastikan koneksi internet yang andal. Nah, kita juga akan membahas juga contoh penerapan IoT di dunia bisnis ya. Kita mengambil salah satu contohnya di Amazon ya. Jadi di sini itu kita bisa lihat ya. Amazon itu menjadi salah satu contoh sukses perusahaan global yang menerapkan Internet of Things secara maksimal di bidang retail. Melalui inovasi dan teknologi yang canggih, Amazon mampu mengubah cara berbelanja masyarakat modern serta meningkatkan efisiensi operasional di seluruh rantai bisnisnya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah teknologi yang digunakan itu kan ada sensor, kamera, dan sistem cloud. Jadi, Amazon memanfaatkan berbagai perangkat IoT sebagai sensor gerak, kamera pintar, dan sistem cloud computing untuk memantau aktivitas pelanggan serta mengolah secara real-time. Sensor dan kamera bekerja untuk mendeteksi setiap pergerakan barang, sementara sistem cloud yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar agar bisa diakses dengan cepat. Kombinasi teknologi ini membuat sistem kerja Amazon lebih efisien, akurat, dan otomatis. Nah, kita juga lihat di penerapan IoT di Amazon itu adalah apa sih? Jadi kan IoT itu digunakan di Amazon diterapkan dalam dua aspek utama. Nah, yang pertama itu adalah Amazon Go atau toko tanpa kasir. Nah, Amazon menciptakan konsep toko pintar bernama Amazon Go, di mana pelanggan dapat masuk, mengambil barang yang diinginkan, dan langsung keluar tanpa harus antri di kasir. Setiap barang yang diambil akan otomatis terdeteksi oleh sensor dan kamera yang terhubung di akun Amazon pelanggan. Setelah selesai berbelanja, sistem akan langsung menghitung total berbelanja, melakukan pembayaran otomatis melalui aplikasi Amazon. Nah, yang kedua adalah robot Kiva di gudang. Di sisi operasional, Amazon yang menggunakan robot Kiva, yaitu robot pintar yang membantu mengangkat dan menyusun barang di gudang. Robot ini itu dikontrol melalui jaringan IoT dan dapat berkoordinasi satu sama lain untuk memindahkan barang dengan cepat dengan efisien. Nah, dengan sistem ini, proses pengemasan dan pengiriman menjadi jauh lebih cepat dibanding jika dilakukan oleh manusia. Nah, manfaat penerapannya IoT bagi Amazon itu apa sih? Nah, di sini itu kita bisa lihat mengurangi waktu antri pelanggan. Tentunya kan waktu antri itu memakan waktu yang sangat-sangat banyak ya. Nah, dengan adanya IoT itu bisa mengurangi waktu antri pelanggan karena seluruh proses pembayaran dilakukan secara otomatis tanpa kasir. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional, terutama di gudang dan sistem distribusi. Dan yang terakhir itu adalah menekankan biaya tenaga kerja karena banyak proses manual yang kini sudah diganti oleh sistem otomatis dan robot pintar. Nah, selain di Amazon juga banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem IoT ini. Kita bisa lihat di sini itu adalah
uh, perusahaan Tesla ya di bidang otomotif dan transportasi. Nah, Tesla itu adalah satu perusahaan otomotif yang paling maju dalam penerapan Internet of Things. Melalui teknologi yang canggih dan terintegrasi, Tesla berhasil menciptakan mobil pintar yang tidak hanya efisien dan aman, tapi juga berkembang melalui pembaharuan sistem otomatis. Nah, kita juga lihat di sini ada teknologi yang digunakan, yaitu sensor kendaraan, GPS, dan cloud analytics. Nah, mobil Tesla itu dilengkapi dengan berbagai sensor pintar seperti kamera, radar ultrasonik yang berfungsi untuk membaca kondisi jalan, jarak antar kendaraan, hingga kecepatan sekitar. Selain itu, GPS yang digunakan untuk navigasi dan pelacakan lokasi kendaraan secara real time. Jadi semua data ini dikirim ke cloud analytics, yaitu sistem penyimpanan dan analisis yang berbasis internet yang memproses jutaan data dan kendaraan Tesla ini di seluruh dunia. Dengan kombinasi teknologi ini, Tesla dapat memantau performa kendaraan secara terus-menerus dan mengembangkan fitur baru tanpa mengubah komponen fisik mobil. Nah, yang berikutnya adalah penerapan IoT itu update otomatis analisis data dan sistem autopilot. Nah, maksud dari sini itu apa sih? Nah, update software otomatis atau over the air. Nah, mobil Tesla itu menerima pembaruan perangkat lunak langsung dari server pusat melalui internet. Artinya, pemilik mobil tidak datang langsung ke bengkel hanya untuk memperbaharui sistem. Fitur baru, perbaikan bug, bahkan peningkatan performa kendaraan bisa langsung diunduh dan terpasang otomatis. Nah, analisis data performa dan keamanan juga. Mobil Tesla itu secara otomatis mengirimkan data performa kendaraan seperti penggunaan baterai, suhu mesin, hingga lokasi ke server Tesla. Data ini digunakan untuk menganalisis keamanan, mendeteksi masalah yang lebih awal, dan mengembangkan perbaikan di masa depan. Nah, sistem autopilot itu fitur yang paling terkenal dari Tesla. Kenapa? Karena autopilot itu yaitu sistem yang mengemudi otomatis. Jadi biasanya kita kan mengemudi itu nggak otomatis, tapi Tesla ini meluncurkan gitu ya mobil dengan fitur yang autopilot atau otomatis. Nah, sensor ini tuh menggunakan sensor IoT dan kecerdasan buatan AI. Sistem ini dapat membaca rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, berpindah, lalu menyesuaikan kecepatan sesuai kondisi jalan tanpa intervensi pengemudi. Nah, kita lihat dari manfaat IoT bagi Tesla dan penggunanya itu adalah pemeliharaan jarak jauh. Nah, pemeliharaan jarak jauh itu, Tesla dapat memantau kondisi mobil dari jarak jauh dan melakukan perbaikan melalui update software tanpa pemilik harus datang ke bengkel. Nah, terus adalah yang selanjutnya, pengalaman berkendara lebih aman dan cerdas. Nah, tadi kan kita itu mengenal dengan adanya sistem autopilot. Nah, ini tuh membuat manfaat yang sangat besar bagi pengguna. Karena apa? Karena berkat kombinasi sensor AI dan data secara real time, pemudi mendapat bantuan dalam mengemudi hingga menghindari kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan. Nah, kita itu akan membahas selanjutnya contoh penerapan IoT di dunia. Nah, di dunia atau di perusahaan itu kan tadi itu kita udah membahas tentang Amazon, Tesla. Berikutnya kita akan membahas tentang kita semua tahu minuman Coca-Cola. Nah, jadi Coca-Cola itu merupakan salah satu perusahaan besar yang berhasil memanfaatkan IoT untuk mengoptimalisir
proses produksi dan distribusi di seluruh dunia. Dengan teknologi ini, Coca-Cola mampu menjaga kualitas produk, menghemat biaya operasional, dan memberi pelayanan yang lebih cepat kepada konsumen. Nah, ini itu menggunakan teknologi sensor suhu, RFID, dan konektivitas cloud. Nah, maksud dari sensor suhu itu berfungsi untuk memastikan minuman tetap berada pada suhu ideal selama proses penyimpanan dan distribusi. Sedangkan kalau RFID itu digunakan untuk melacak pergerakan barang atau memantau stok di setiap lokasi distribusi. Cloud system itu berperan sebagai pusat penyimpanan data yang menghubungkan mesin penjualan otomatis, gudang, dan pusat distribusi. Agar semua informasi dapat diakses secara langsung, kombinasi ketiga teknologi ini membuat sistem operasional Coca-Cola menjadi lebih efisien dan mudah dikontrol dari jarak jauh. Nah, terus kita lihat juga di sini itu adalah penerapan IoT itu di vending machine pintar dan sistem produktif otomatis. Nah, di sini itu penerapannya itu di vending machine pintar itu mesin penjualan otomatis Coca-Cola. Kini sudah dilengkapi dengan sensor IoT yang mampu memantau stok minuman dan suhu pendingin secara otomatis. Ketika stok mulai menipis dan suhu tidak sesuai dengan standar, sistem akan langsung mengirimkan data ke pusat distribusi secara cloud. Dengan begitu, tim logistik bisa segera mengatur pengisian ulang tanpa menunggu laporan manual. Nah, IoT dalam pabrik juga di sektor manufaktur seperti Coca-Cola itu menggunakan sensor dan sistem IoT untuk mengontrol kualitas bahan baku, memantau proses produksi, serta mengatur penggunaan energi. Semua data dari mesin produksi dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan setiap botol minuman memenuhi standar kualitas dan efisiensi tetap terjaga. Nah, kita juga melihat manfaatnya dari adanya IoT bagi perusahaan Coca-Cola ini. Nah, yang pertama itu mencegah kekosongan stok. Nah, sistem otomatis memastikan vending machine selalu terisi tepat waktu sesuai kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya adalah penghematan waktu distribusi. Dengan data yang real time, tim logistik bisa merencanakan rute dalam jadwal pengiriman yang lebih efisien. Terus menjamin kualitas produk tetap baik. Sensor suhu memastikan minuman selalu disimpan pada kondisi ideal sehingga kualitas dan kesegaran tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Berikut kita akan sudah membahas secara keseluruhan, kita akan menyimpulkan ya. Apa sih Internet of Things itu? Jadi IoT atau Internet of Things itu mengubah cara bisnis beroperasi. Maksud dari sini itu, Internet of Things itu telah membawa perusahaan besar dalam dunia bisnis dengan menghubungkan berbagai perangkat internet. Dengan perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara otomatis. Hal ini tuh membuat proses kerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Contohnya yang tadi kayak retail, kayak Amazon, terus ada yang kayak Tesla, terus ada perusahaan Coca-Cola. Nah, yang keduanya itu adalah teknologi ini meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan peluang inovasi baru. Maksudnya adalah melalui IoT, bisnis dapat menghemat waktu dan biaya operasional. Karena banyak proses yang bisa berjalan otomatis, selain itu pelanggan dapat mendapatkan layanan yang lebih cepat dan personal. Misalnya dengan sistem pemesanan otomatis atau pelacakan, pengiriman yang real-time, IoT juga membuka peluang untuk inovasi produk dan pelayanan baru seperti kendaraan pintar, rumah pintar, dan sistem logistik otomatis. Nah, yang ketiganya, namun perlu diperhatikan pada keamanan, privasi, dan biaya implementasi. Nah, di balik manfaat penerapan IoT yang sangat banyak, IoT juga menghadapi tantangan terutama dalam keamanan data dan privasi pengguna. Banyak perangkat IoT yang terhubung ke internet, ini tuh bisa menjadi target serangan siber.
jika tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, biaya awal untuk penerapan IoT seperti sensor, jaringan di sistem cloud bisa cukup besar atau cukup mahal, sehingga perusahaan perlu perencanaan yang matang. Nah, dengan strategi yang tepat, IoT menjadi fondasi bisnis masa depan. Nah, jika diimplementasikan dengan strategis yang jelas dan keamanan yang kuat, IoT dapat menjadi fondasi utama transformasi digital bisnis. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif, efisien, dan kompetitif dalam menghadapi era industri 4.0. Dengan kata lain, IoT itu bukan sekedar tren, tetapi kunci menuju bisnis cerdas dan berkelanjutan di masa depan. Nah, dari presentasi antara saya dan partner saya Jessica, kita itu mengambil materinya itu melalui buku Internet Society tahun 2015. Dan jika teman-teman atau yang mendengarkan video ini mau melihatnya secara lebih detailnya, bisa mencari langsung di Internet Society 2015 ini merupakan di web ya. Nah, sekian presentasi dari saya dan Jessica. Mohon maaf bila ada yang salah atau yang kurang. Sekian dan terima kasih.